kelas 1, balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Yuk kita bahas. Kali ini kita masuk ke materi konsep dasar ilmu ekonomi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama, arti ilmu ekonomi, kedua, definisi ilmu ekonomi menurut para ahli, yang ketiga, sejarah ilmu ekonomi, yang keempat, manfaat ilmu ekonomi, yang kelima, pembagian ilmu ekonomi, yang keenam, prinsip ekonomi, dan yang terakhir, motif ekonomi. Nah, itu adalah yang akan kita bahas. Pembahasan secara rinci akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas yaitu adalah asal kata ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikonomia yang merupakan bahasa Yunani. Oikonomia dibagi menjadi dua, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Ekonomi memiliki arti yaitu aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi, inti dari kata ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gitu deh asal kata ekonomi. Sekarang sudah paham dong apa itu ekonomi. Selanjutnya, definisi ekonomi menurut para ahli. Yang pertama disampaikan oleh Adam Smith. Adam Smith menyatakan ilmu ekonomi merupakan penyelidikan tentang kekayaan negara dan keadaan suatu negara. Paul Samuelson menyatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memilih dengan usahanya memanfaatkan sumber produksi yang terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkan kepada masyarakat konsumsi. Dan Alfred Marshall menyatakan ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Itu adalah arti ilmu ekonomi menurut para ahli. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Kalian tahu nggak sih siapa Bapak Ekonomi? Nah, Bapak Ekonomi kita adalah Bapak Adam Smith. Seperti yang ada di gambar tersebut, itu adalah Bapak Adam Smith. Adam Smith sering disebut sebagai pelopor pertama pengembang ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya yaitu Wealth of Nations. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006, yaitu Edmund Forbes. Nah, itu adalah sejarah berkembangnya ilmu ekonomi. Jadi, ekonomi itu pertama kali berkembang pada abad ke-18. Yang mempelopori adalah Bapak Adam Smith, atau bisa disebut juga dengan Bapak Ekonomi. Next, kita akan membahas tentang manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Maksudnya apa? Jadi ketika kalian belajar ilmu ekonomi, kalian bisa menentukan cara yang tepat untuk mendapatkan kepuasan secara maksimal. Nah, yang kedua adalah menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Nah, ketika kalian ingin memenuhi kebutuhan kalian, kalian bisa menentukan pilihan yang paling tepat dan yang paling memuaskan untuk kalian. Nah, yang terakhir yaitu untuk memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai kurang penting. Jadi, kalau kalian belajar ilmu ekonomi, kalian bisa menentukan skala prioritas kalian, gitu. Kan ya? Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Yang pertama, ini akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan yang penting tentang topik tertentu. Misalnya, kondisi suatu perekonomian suatu daerah di tahun 1970. Nah, pada tahun sekarang, ilmu ekonomi deskriptif itu dipakai oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik menganalisis suatu keadaan ekonomi pada tahun tertentu, lalu melakukan deskriptifnya,
menyampaikan deskriptif keadaan ekonomi pada keadaan sekarang. Nah, yang kedua itu ada ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Ada teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro secara umumnya itu bisa dibilang kecil, kalau makro besar. Nah, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian atau membahas ruang lingkup yang lebih kecil seperti membahas tentang perusahaan, pasar, kegiatan produksi, atau kegiatan konsumsi. Sedangkan teori ekonomi makro adalah membahas ruang lingkup yang lebih besar, yang memiliki pengertian yaitu ilmu ekonomi yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas atau secara keseluruhan. Jadi, makro itu lebih membahas ke nasional dan global. Contohnya itu pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter. Dan yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang menerapkan dari ilmu ekonomi teori. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan ada teori inflasi dan teori cara mengatasi inflasi. Nah, dari situ, dari teori tersebut bisa dilakukan penerapan. Nah, itu adalah ilmu ekonomi terapan. Prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Maksudnya apa? Jadi prinsip ekonomi yaitu kalian harus memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya gitu. Itu adalah prinsip ilmu ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan seseorang sehingga seseorang itu melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi yang pertama yaitu motif intristik atau suatu keinginan melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri atau atas dari diri sendiri. Contohnya adalah haus. Nah, ketika kalian haus, kalian akan minum. Nah, itu adalah motif intrinsik yang dari dalam diri. Yang kedua adalah motif ekstrinsik, yaitu suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Maksudnya apa dorongan orang lain? Jadi gini, misalnya ada teman kalian yang punya handphone baru. Nah, karena teman kalian punya handphone baru, kalian jadi pengen juga nih handphone baru. Terus kalian beli deh handphone barunya. Nah, itu merupakan motif ekstrinsik dorongan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah motif ekonomi produsen, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, terus mencari kekuasaan ekonomi, menunjukkan eksistensi di lingkungan sosial, dan membantu sesama melalui kegiatan sosial. Nah, kalau motif ekonomi konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan atau mencari kepuasan optimal dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, motif ekonomi distributor, yaitu untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, itu merupakan motif-motif ekonomi yang harus kalian tahu. Nah, ternyata udah selesai nih pembelajaran kita tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Gimana? Udah paham dong tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Miss. Miss tutup ya pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.